Kembali lagi ke channel Seti2. Oke, hari ini kita akan membahas kita sebagai pemain putih, musuh kita sebagai pemain hitam. Ini saya hanya buat seru-seruan doang. Ini tidak bakal terjadi di permainan aslinya. Oke. Nah, kita sebagai putih, coba kita tata dulu ya guys. Oke, sebelum saya bilangin lebih gampang saya tata dulu. Jadi kalian lebih kebayang apa permainannya di video kali ini seperti. Oke, kita gabungkan dulu sebuah pionnya. By the way, setelah ini saya akan membuat video aturan rokade, oke guys. Aturan rokade. Ya, setelah video ini dilancarkan. Nah, seperti ini guys. Oke. Nah, seperti ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk support saya ya guys. Tolong guys, support saya dengan like dan subscribe. Terima kasih guys, dengan support kalian saya sudah menyampai 669 subscriber, oke. Hampir 700, oke. Tolong subscribe, oke guys, dan tonton video ini juga, oke. Walaupun ini tidak bakal terjadi, ini hanya untuk fun aja. Oke, nah seperti ini guys posisinya yang saya maksud, oke. Kita sebagai pemain putih, musuh kita sebagai pemain hitam. Kita pemain putih sebagai satu raja dengan 8 pion, dan musuh kita sebagai satu raja memiliki satu menteri. Nah, kalau satu menteri ini kita bisa ancam aja nih guys, oke. Kita mesti pakai logika nih. Kalau pakai ini mesti kayak pakai logika. Jadi biar supaya misalnya nggak mau cek gini, mesti gimana? Mesti cegah pakai pion kan? Pion kan kuat kan? Kalau pion seperti ini kuat kan? Tuh kuat seperti tangga seperti ini, oke. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, ini hanya peraturan saya aja ya guys, oke. Ini tidak ada, saya hanya buat ide saya sendiri, oke. Kreatif saya sendiri. Aturannya yang memiliki pion jangan duluan, oke. Misalnya pemain hitam memiliki pion seperti ini, terus musuh kita seperti ini. Misalnya kebalikannya ya, misalnya kita sebagai hitam dengan 8 pion dan musuh kita sebagai putih dengan satu menteri, oke. Nah, pokoknya yang punya pion ini udah kebetulan karena warna putih, biar aku gampang aja guys, oke. Kan biasa musuh warna hitam, oke. Biar gampang aja. Terus sebagai putih, dan peraturan biasa kan putih jangan dulu kan pionnya, oke? Atau putih jangan duluan permainan aslinya. Nah, di sini karena putih otomatis sudah memiliki pion, otomatis putih akan jalan duluan karena memiliki pion, oke? Nah, kita pertama analitis dulu nih. Kira-kira menteri ini bakal ke jalan mana? Pasti menyerang dong ke sini atau ke sini atau ke sini. Jadi arahnya diagonal atau ini. Nggak mungkin horizontal soalnya kan dibatasi raja sama tidak terlalu menyerang. Jadi kita pertama buka. Kita pikirkan dulu, oke guys. Pikirkan dulu. Jika kita buka ini 2 kali, maka ini pion ini tidak terlindungi. Jadi kita buka satu saja sudah cukup. Nah, tapi seperti ini guys. Tapi kita belum mau cek nih, walaupun aman kita tidak mau dicek karena kita harus menjalankan raja. Maksudnya memperlambat penyerangan kita. Ini kan mau promosi menteri kan, semuanya nih mau promosi menteri, pasti salah satu mereka akan promosi menteri jika jalannya yang benar. Nah, jadi saya mau jelasin jika ini kan pion D kan, lihat tuh pion D jika jalan 2 kali maka jelas akan dimakan oleh menteri, oke. Jadi jika jalan sekali lindungnya 2 pion yaitu di baris C dan baris E, maka menteri pastinya akan cek kita dengan menteri ke A5 seperti ini. Nah, kita tidak mau cek seperti ini. Oke, tapi jika pemain umumnya seperti ini ya, maka boleh saja dibuka dengan ini. Saya mau pintar-pintarnya. Tapi guys, lihat, kalau dicek kita sudah kehilangan 1 pion kan? Udah langsung kita kehilangan 1 pion. Jadi kita pikirkan jalan lain. Jika kita buka dengan ini, maka menteri akan dan kita belum ada cek kan, oke guys. Saya bahas jika kita buka ini, oke. Jangan buka 2 kali juga, itu karena akan sangat berbahaya jika di-skak. Kan menteri bisa skak pion, oke guys. Karena ini bebas. Nah, kita jalankan satu-satu aja. Ini beda ya, perlahan-perlahan aja jalannya. Nah, menteri akan coba, kalau menteri akan ke sini, maka kita ini kan menyerang pion karena kita majukan aja sekali. Kita syaratnya tuh harus membuat pion yang kuat gitu guys, oke. Pion yang kuat biar kita bisa biar menteri tidak dapat menyerang. Sulit banget menyerang kan, menteri ini hanya menteri doang dan raja pendukungnya. Nah, jadi ini menteri doang yang bakal digerakkan kecuali kalau cek, tapi itu masih panjang, oke. Langsung saja kalau ini kita kemana oke guys.
sewaktu-waktu misalnya menteri ke sini, maka dia salah jalan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita akan memajukan pion ini dan membuat pertahanan kita kuat. Oke. Jadi kemungkinan kecil pemain hitam maksudnya melakukan langkah seperti ini. Oke guys. Makanya sekarang putih, oke, kita bahasnya jika putih mau menyerang lagi, belum menyerah juga. Misal seperti ini, ya sudah kita majukannya sekali. Menyerang ini, nah, majukan 2 kali. Nah, tapi perhatikan guys, oke. Ini pasti kita ada salah satu pion yang akan hilang. Beberapa pion akan hilang pastinya karena kita tidak dapat melindunginya. Dengan menteri ke A4 atau ke A6 juga bisa ya. Nah, pion ini sudah tidak dapat dilindungi, oke guys. Raja masih jauh dan ini dibatasi oleh menteri. Jadi kita korbankan saja. Kita cari biar kita fokus ya di layer ini. Kan menteri, kalian perhatikan posisi. Kan menteri kan di sini kan, di bagian kiri banget kan, pojok kiri. Pakai kita fokusin yang kanan biar bisa menyerang sisi sayap raja sekaligus promosi menteri dan benteng sekaligus. Karena di sini kan ini kan bukan game ya guys. Kalau game kan menterinya kan bisa banyak kan, bisa 3. Nah, saya sudah punya 1 doang. Oke, punya 1 menteri putih dan 1 nih. Tidak ada yang double, semuanya original. Ya, oke. Nah, kita pastinya akan kehilangan pion ya di sini, oke. Tapi ini sih sudah cukup kuat ya guys, oke. Nah, raja tidak boleh jauh-jauh juga dari sini karena akan dibodohi. Jika kita hancur dengan pion yang ini juga akan berbahaya karena pastinya menteri akan fokus ke menyerang sisi yang kanan kita. Jadi sayap raja, oke. Jadi kita maju saja, oke, pion ke sini. Nah, menteri bisa skak dulu, mau skak baru makan atau diganti. Tapi menteri kalau skak dulu juga percuma. Raja akan ke sini dan itu akan lebih merusak baginya, oke. Oke, jadi saya dikamakan. Maka seperti yang kita sudah plan, kita majukan dulu rajanya, oke. Biarin promosi menteri. Nah, menteri biasanya kan ke bawah kan, persiapan untuk cek lagi ke sini ya enggak? Benar enggak? Ya, jika menteri ke sini atau ke sini juga bisa, cuman sekaligus menyerang pion ini. Nah, jadi kita korbankan lagi ya pion ini guys. Nah, dan kita buka jalan. Kita maju dulu kan 2 kali. Oke. Seperti itu. Nah, tapi perhatikan di sini keadaan sudah semakin parah guys, oke. Kita ke sini keadaan semakin parah karena cek. Jadi jangan seperti itu, oke. Ya, ini memang posisi ini pas ini agak rumit, cuman ya oke. Oke, kita coba saja guys. Jadi coba saja kita buka 2, kita siapin promosi menteri dan nanti pasti akan ke petaka ini kan. Nah, seperti itu. Oke guys. Oke, seperti ini kita ya majukan saja. Tapi kalau kita majukan ini akan hilang dan akan menyerang pion gini. Jadi sangat berbahaya walaupun menteri hanya dilindungi. Nanti takutnya suatu saat kita lupa pion ini sedang diancam oleh menteri, maka pion akan hilang dan kita akan kalah karena pion ini semua akan dihancurkan oleh pasangan hitam. Oke, raja ini dari tadi masih bengong di situ ya guys, oke. Gong nih. Oke, sekarang kita mendekat, pastinya melindungi ini caranya mendekat. Nah, dari sini menteri sudah tidak dapat berbuat apa-apa karena menteri bingung. Nah, jika kita ke sini, nah, makanya kita ke sini, oke. Menteri tidak mau draw kan, karena mau menang, jadi tidak mau draw, jadi skak ke sini. Nah, dan kita balik lagi lagi, atau kita mau ke sini guys. Nah, ini pasti akan hilang karena tidak ada cara lagi untuk melindunginya, oke. Karena petak ini semua dikontrol oleh menteri, ini ada pion kita sendiri yang mengganggu, jadi kita korbankan aja guys. Makanya saya sudah bilang kan ada kita beberapa pion akan korban, oke. Seperti ini dan kita pasti akan dimakan pionnya. Kita harus melindungi pion ini karena akan diskak oleh menteri, oke guys. Jadi maju saja, skak kan, maju seperti. Nah, tapi kalau seperti ini akan skak sini, jadi lebih baik kita korbankan lagi ya. Jadi kita ini main korbankan, oke. Nah, kita kesini aja pasti bakal dimakan karena skak juga. Ini juga hilang, oke. Kita jalannya mesti benar, oke guys. Kita jalannya ke sini, oke.
seperti ini. Menteri akan makan lagi skak. Oke, kita ke sini. Skak lagi. Oke, menteri selalu akan skak. Nah, di sini menteri tidak dapat skak lagi, guys. Oke. Untuk sementara karena sebenarnya petak. Oke. Mau ini kayak akan dikontrol. Di sini kontrol ini. Di sini kontrol pion ini. Jadi dia hanya bisa ke petak F7. Kita maju saja. Nah, tapi hati-hati guys nih. Oke, raja ke sini. Persiapan kita skak mat. Kita majukan saja pion ini. Oke. Seperti itu. Dan putih mau cek lagi. Mau cek. Kita naik dan cek. Kita turun dan cek. Nah, pion ini akan habis. Oke. Saya percepat. Memajukan. Nggak tahu guys ini dapat promosi menteri atau tidak. Jika masih mau ngecek, oke, berani saja cek. Berani saja dicek. Oke guys, cek. Maju, cek. Nah, seperti ini. Tadi cek mundur, cek. Maju sini dan membatasi pergerakan pion ini. Nah, kita hanya bisa mengancam ini. Jika makan, maka jelas kita akan promosi. Oke guys. Nah, tapi seperti ini karena kita tidak pion apa ada di sini, jadi kita lebih baik melindungi pion ini. Oke, kita sini. Jadi langkahnya adalah kita terbangkan. Oke, lihat saja siapa yang menang. Oke, dari sekarang kita sini, skak lagi, ke sini dan sini. Dan kita majukan. Nah, posisi seperti ini kan lebih menggunakan kita kan guys. Nah, ini akan cek ke sini karena sekaligus mengancam pion ini. Jadi kita mundur. Karena jika tutup pakai ini jelas putih akan memakan pion ini. Jadi kita tidak boleh kehilangan pion lagi nih guys. Oke, karena tinggal 2. Kalau tinggal 1, nah kita hanya bisa. Nah, ini kan 2 pion masih ada harapan dengan 1 promosi menteri, 1 promosi benteng. Karena aku tidak punya menteri. Di sini akan cek lagi. Nah, cek lagi ya. Seperti ini. Kita pastinya menyerah kalah. Karena lihat posisi ini. Kita tidak bisa naik karena batasi oleh menteri juga. Ya kita turunkan. Nah, dan di posisi seperti ini pastinya raja akan mendekat. Dan kita harus pakai pintar-pintar kita. Ya udah deh, menteri ke sini. Selesai sudah. Menteri tidak dapat diangkat dan raja ke situ dan kita hanya bisa pasrah. Oke guys. Oke guys, kita lanjutkan aja. Kita akan ke sini. Makan. Dan kita akan ke sini. Pasti kita kalah guys. Oke. Cek. Kita turun. Raja membatasi gerakan kita. Dan kita promosi menteri. Tapi terlalu lambat guys. Pergerakan menteri ini. Kenapa? Tapi ini juga berkat guys. Karena ini kita langsung pas promosi menteri kita langsung melindungi petak B ini. Jadi kita lebih aman. Walaupun dicek kita pastinya bakal mundur kan. Nah, ini raja pasti akan mendekat. Lalu kita ini mencari draw aja ya guys. Atau mencari ini. Kita cari draw. Jika seperti ini, nah maka kita akan ke sini dan kita memakan menteri dan draw. Jadi seperti itu lagi kisahnya deh yang kali ini. Kita kasih ini. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini selalu. Dan salam dari Tiduha.